Baik, sudah jam 10 mungkin Bu Hesti kita mulai saja ya Bu. Ya, oke. Untuk memudahkan komunikasi mungkin nama itunya bisa diganti ya, yang Vivo itu dengan Bapak atau Ibu siapa? Untuk memudahkan nanti barangkali kita kan ada interaktif ya, nggak tahu namanya. Ya. Mau ditunggu 5 menitan lagi, Pak? Ya, boleh. Kita sambil Ya. ngobrol aja Bu ya. Kenalan. Ya. Karena biasanya kan kalau acara jam 10, mereka di depan laptopnya jam 10. Sementara kan harus connect dan sebagainya gitu. Jadi kita kasih waktu dulu deh 5 menit lagi. Baik, baik. Ya. Kita sambil kenalan aja Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Ada Ibu Uri, Bu Eli, apa kabar nih? Bu Eli. Alhamdulillah. Hai, Miss Hesti. Ketemu lagi di sini. Tapi kita di sini bilingual ya. Kita campur-campur. Oke. No problem. Gak apa-apa. Iya. Bu Uri gimana? Dari mana nih Bu Uri? Boleh tahu? Dari Ciamis, Bu. Suaranya nggak ada. Kecil ada sini bilang. Iya. She's from Sweetwater, Bu. Sweetwater, Ciamis, Bu. Ya, Ciamis. Ya. Ibu ngajar atau gimana, Bu? Atau masih kuliah atau bekerja? Boleh. Oh, boleh. Bu Eli ngajar kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2. Masih wali kelas ya, Bu? Iya, masih wali kelas. Ya. Sekarang back to PJJ lagi ya, Bu ya? Online lagi? Oh, tapi mulai minggu depan kita sudah coba lagi PTMT, tapi cuma 50%. Jadi hybrid learning lagi. Hybrid learning. 50% itu 50% online offline seperti itu, atau di sekolahnya yang dibatasi kehadiran online offline. Online offline. Online offline. Nah, jadi siswanya tapi masuk semua. Iya. Jadi misalnya ada 24. 24 misalkan yang masuk hari itu 12 orang yang ke sekolah, jadi 12 orang lagi online. Selama 1 minggu, nanti setelah 1 minggu boleh berganti. Baru di switch. Jadi beda-beda ya. Kalau di saya ini di tetangga saya, jadi misalnya kelas 3 itu semuanya, kalau ada siswa 24 orang semuanya masuk, tapi kelasnya berbeda. Jadi dipegang gurunya beda-beda gitu. Tergantung guru yang bertugas. Nah, jadi kelas 3 itu jadi di split 3A, 3B gitu. Tapi harinya sama, datangnya sama. Sama, oke. Iya. Beda strateginya mungkin ya, Miss Hesti ya. Iya. Dan tiap sekolah ya, di tiap jenjang juga sepertinya beda-beda ya, tergantung kebijaksanaan. Kadang saya suka kalau ada anak sekolah di angkot atau di tempat perbelanjaan ya, suka iseng-iseng saya ditanya. Suka kepoan gitu. Jadi suka saya tanya gitu, ada belajarnya sekarang online atau offline, terus sistem belajarnya gimana di sekolahnya gitu. Jadi ada yang seminggu masuk, ada yang seminggu enggak, ada yang bergantian gitu ya, seminggu 3 kali gitu, tergantung ini. Iya. Okay. Pak Sandi, mohon maaf ini kalau pagi-pagi kalau unstable saya off cam ya,
suka ada Baik. notif unstable. Hmm. Nah, Iya, iya, baik. makanya saya jarang ada kelas pagi Pak Sandi, Ah, terutama di jam 9, jam 10 itu sering unstable gitu. Kalau iya, untuk iya. ini. Dan jam 1 siang, jam 1, jam 2 itu jam rawan kalau di saya. Jadi saya nggak pernah punya kelas jam 1, jam 2, 9, 10 itu udah nggak tahu tuh Iya, iya, iya. trafiknya apa seperti itu atau gimana, atau cuma di saya aja nggak tahu juga. Ya, kadang-kadang juga di saya juga suka ada unstable gitu. Tapi kebetulan kalau saya sendiri mah ada yang offline juga sih ke tempat lain, ini online. Iya. Ini Ya, walaupun ini servernya juga saya kurang baik kalau menurut iya, iya, iya. saya. Jadi saya lebih nyamannya lebih cepat juga. Oke, assalamualaikum Pak Elan. Pak Elan is here. How are you today? Halo Ada Bu, Pak Elan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Salam. Thank you for joining us. Ya, Pak Sandi ini Bu Eli dan Pak Elan ini teman di satu komunitas bahasa Inggris dengan saya nih. Oh, iya, iya, iya. Oke. Bu Nur Aini di mana Bu? Ngajarnya di mana Bu? Ya. Ini Bu Nur Aini tadi. Ya, ada yang masuk Bu Nur Aini ya. Iya. Halo Bu. Oke. Pak Sandi kita mulai aja deh ya. Udah jam 10 lebih 7 ini. Iya. Oke Bu. Yes, please. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi warahmatullahi semuanya. Good morning, everyone. Thank you for joining us today in our webinar about teaching English for children using activity-based learning method yang akan disampaikan nanti oleh Pak Sandi. Sebelumnya saya boleh bertanya, have you ever heard about based learning method? Activity-based learning method. Udah ada yang pernah dengar sebelumnya barangkali? Ya, kalau misalnya belum atau yang sudah dengar, mungkin kita hari ini akan mengupas lebih banyak, nanti akan disampaikan oleh Pak Tandi. Perkenalkan terlebih dahulu, my name is Hesti. I'm teaching English at this moment. And since the pandemic outbreak, I become online teacher, and probably in the future I'm going to be online teacher for good. Yeah, because I think that teaching online is very beneficial for me. Kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan gitu ya Bapak Ibu. Sepertinya itu lebih enak. Okay. Yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah tentang activity-based learning method. Mungkin ada terlintas di pikiran ya, apa bedanya sih dengan exercise biasa gitu. Tentunya jelas ada perbedaan antara activity-based learning dengan exercise yang biasa kita gunakan di kelas kita masing-masing. Nanti mungkin Pak Sandi juga akan menjelaskan ya bedanya apa, contohnya seperti apa. Kita akan berdiskusi lebih banyak. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu ini tentang on target. Apa sih on target education training itu? Ya, on target education training itu adalah sebuah jasa home private dan company training di Bandung, dan menyediakan jasa tidak hanya bahasa Inggris. Jadi jika ibu-ibu ada yang putranya mau belajar melukis nih, bisa nih Pak Sandi jagoan ya melukisnya gitu. Nah, kemudian belajar matematika gitu ya. Jadi tidak hanya bahasa Inggris saja. Dan on target education training ini pada awalnya dikembangkan tahun 2009 dengan nama The Sun English Training Program.
dan sempat vakum 10 tahun, kemudian berganti nama menjadi On Target Education Training. Nah, dengan tagline-nya Aim Your Future Right ya. Jadi harus membidik masa depan dengan tepat ya, dengan tepat dengan cara yang bagaimana? Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Nah, kemudian izinkan saya untuk share screen Pak Sandi. Bentar. Oh, mau dibacakan aja atau mau di share screen, Pak? Ada dibacakan aja, Bu. Baik. Oh, dibacakan aja. Oke. Oke, Pak Sandi ini nama lengkapnya Pak Sandi Adri Perkasa SS, lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Sastra Inggris. Pengalamannya cukup banyak nih Bapak Ibu. Pak Sandi pernah menjadi selain sebagai founder dari On Target Education Training, beliau juga merupakan guru ya, teacher at the English Academy, kemudian mengajar juga di Sekolah Pelangi Alexandria Bandung, pernah menjadi dosen Stikes Raja Wali Bandung, kemudian principal at Global Edu Training, dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian workshop atau training yang pernah beliau ikuti adalah keterampilan yang pernah beliau lakukan ya sebagai speaker atau trainer, yaitu keterampilan menggambar untuk guru TK Al-Irsyad Bandung. Pak Sandi juga pernah menjadi facilitator dari, emang enak jadi guru gitu ya, ada online live talk gitu pada saat itu. Kemudian fasilitator dari mengembangkan permainan sederhana menjadi menyenangkan untuk online dan offline workshop, fasilitator of teaching with technology workshop series, kreasi e-comic dengan Pixton. Nah, ini dengan kelas kreatif ya Pak ya dulu. Betul. Kemudian speaker for live IG, Do Accents Matter. Kemudian speaker for live IG and YouTube mengenal kecerdasan majemuk. Dan Pak Sandi yang ini yang terakhir nggak disebutin nih. Pak Sandi juga pernah menjadi narasumber pada saat teaching conference ya Pak ya di akhir tahun 2021. Kemarin ya. Waktu itu bareng sama saya dulu. Iya. Ya. Nah, pengalaman yang luar biasa ya, bisa berbagi dengan para pengajar gitu. Dan di sini juga mungkin Ibu Bapak sudah ada yang pernah iseng-iseng atau mungkin sebelum acara ini berlangsung ada yang sudah research dulu apa sih gitu ya activity based learning, karena sama halnya dengan seperti saya kalau mau mengikuti webinar biasanya saya nyari contekan dulu buat apa supaya terbuka gitu apa nanti materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Jadi nggak blank-blank amat gitu ya, ketinggali bodoh-bodoh ting gitu ya Pak ya kalau istilah sebenarnya gitu. Jadi memang sebelum kita mengikuti acara ada baiknya juga kita biar ada input sedikit sehingga nanti mungkin akan muncul beberapa pertanyaan yang bisa diajukan kepada pemateri dan bisa berdiskusi juga dengan para peserta yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu, itu saja mungkin yang saya paparkan mengenai On Target Education Training dengan pemateri kita Bapak Sandi Adri Perkasa. Silakan Pak Sandi, kita mulai saja pemaparan yang akan diberikan. Time is yours. Thank you, Ms. Hesti, and welcome everyone, and thank you for participating in our workshop this morning. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada semua yang sudah berpartisipasi. Nanti kita akan ada selain sedikit pemaparan, dan juga nanti akan ada sedikit simulasi seperti itu. Ya, izinkan saya untuk berbagi sedikit yang saya tahu kepada rekan-rekan semua di sini. Kita saling berbagi, kita saling share ilmu apa yang sudah kita peroleh untuk kebaikan kita semua ya, for our own good.
Okay, so and for this workshop, we're gonna try to have a bilingual session. So there will be some part that I speak English and some part that I speak Indonesian, bahasa Indonesia. So I think the language will not be a big issue for us. Ya, kita sudah sama-sama istilahnya. Ya, you are good English teacher, I believe that. Okay. Jadi kita mulai saja. Okay, first of all, I would like to share a slide here. Okay, hold on. Wait. Yeah. So today we're gonna share about what is called activity-based learning for teaching English for children. Oke, jadi untuk mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak, saya akan berbagi sedikit mengenai yang disebut activity-based learning, teaching English for children. Oke. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada rekan-rekan semuanya, selama pengalaman mengajar, paling sering atau paling lama mengajar kelas anak-anak kah, ataukah remaja atau dewasa? Silakan. Boleh. Sandi? Boleh, mangga. Okay. Please. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, nama saya Bu Eli, saya dari Bandung. Saya mengajarnya lebih ke lower grade. Jadi kalau nggak level 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi rolling gitu kalau di sekolah kami. Dan tahun ini kebetulan saya diamanahinya di kelas 2. Di anak-anak. Iya. Baik. Oke. Baik, Pak Elan, you raise your hand. Oke, Pak Elan. Silakan, Pak. Kebetulan saya juga ngajarnya di SD, jadi kalau ditanya lebih lama ngajar teenagers or adult, ya saya lebih banyak di teaching English to young learners. Thank you, Pak Sandi. Okay, thank you. Yeah. Pak Elan di SD Kuntum Cemerlang ya Pak ya, kalau nggak salah ya? Ya, betul, SD Kuntum Cemerlang. Di itu bukan di apa? Cipaku. Cipaku, iya. Ya karena saya juga ada murid dekat kolam renang Cipaku, Pak. Ya. Betul. Saya juga ada murid ya. private di sana. Kayak yang sukanya di SD Kuntum Cemerlang juga ada murid private. Kalau kenal mungkin namanya Nazila. Nazila masih kelas 2 ya, Pak ya? Kelas 2 apa kelas 3? Kelas 2. Nazila kelas 2. Itu, Nazila kelas 2. Saya kebetulan ngajar Nazila dulu pas saya ngajar komputer. Nazila kelas 1. That's nice. Ya. Yeah. Oke. Baik. Ya. Oke. Ya. Mungkin cukup segitu aja mungkin untuk diwakili, dan kemudian activity based learning, teaching English for children. Okay, I have a question. What are the challenges in teaching English for kids? Nah, biasanya apa sih tantangannya? Karena saya tidak akan menyebut kendala atau masalah, atau ya kendala seperti itu, karena bagi saya yang namanya kendala itu terkesan negatif, tapi saya akan menyebutnya sebagai tantangan gitu bagi saya pribadi ya. What are the challenges in teaching English for kids? Silakan bagi yang ingin berbagi. Okay. Pak Elan said concentration span. So yeah. So how long can the children concentrate and then pay their attention to us? Okay. Concentration span, attention span. Yes. Anyone else would like to share challenges in teaching English for kids?
harus menyenangkan mungkin. Oke. Menyenangkan ya, harus menyenangkan tantangannya. Baik. Berpikir kreatif atau aktivitas apa ya yang menyenangkan supaya mereka merasa senang belajar. Oke. Kids are selfish. Oke. They love talking about themselves, right? Yes. Okay. All right. Baik. Anyone else? Yeah. Okay. Yeah. Okay. They derail the main focus of the learning. Yeah, that's true. I experienced those things as well. Yeah, when teaching kids. All right. Yeah. Nah, sekarang memang kita kan sudah beralih gitu ya, sedikit demi sedikit ada yang beralih ke media pembelajarannya itu online seperti itu, di mana in which we have to adopt between the practical way in the classroom into the laptop or into the PowerPoint or anything else that we can use as the media of teaching. Gitu. Jadi adaptasi atau perubahan apa sih yang bisa kita lakukan, karena ketika praktek di kelas seperti ini ngajarnya lebih lively, tapi kemudian beralih ke laptop atau ke dunia online, tentu ada perubahan-perubahan yang dirasakan. Tapi basically pada dasarnya metodenya mungkin relatif bisa dikatakan sama untuk metodenya, akan tetapi untuk kegiatannya, nah ini kita yang harus lebih berpikir lebih kreatif lagi, dan ini merupakan tantangan for the teachers gitu ya, how to create fun and lively atmosphere during online gitu, and then what activities can we do in the classroom, in the online classroom, something like that. Oke. Nah, kemudian berbicara mengenai teaching aids, alat bantu ngajar, ya, when we do it in the classroom, so we can use as many teaching aids as we can possibly provide, and then we can also create or bring some realia to the student, into the classroom to the students. Nah, ketika diadaptasi ke dalam dunia online, nah ini seperti apa? Nah, tentu itu tantangan juga, gitu. Teaching aids. Oke. Nah, akan tetapi saya di sini akan mencoba berbagi mengenai metodenya untuk nanti ketika diaplikasikan baik di offline ataupun online, itu setidaknya kita punya metode atau patokan seperti itu. Oke. Now let's continue. Okay, the first question is what is ABL? Nah, jadi activity based learning is the process of learning by doing. Jadi siswa ini kita fasilitasi, kita arahkan untuk belajar, karena anak-anak biasanya lebih senang beraktivitas. Ada physical activities, they are doing something, yeah, they do something, and then maybe they can have like more physical activities dibanding kelas yang dewasa. Mungkin mereka bisa lebih cenderung untuk duduk berdiskusi, tapi kalau anak-anak mungkin agak sedikit beda. Kita coba membuat situasi atau kegiatan yang semenyenangkan mungkin dan bisa melibatkan kegiatan motorik, baik halusnya, baik kasarnya, karena mereka
masih dalam proses perkembangan yang sangat luar biasa gitu. Sehingga kita harus bantu, kita harus fasilitasi untuk menciptakan sebuah kegiatan yang bisa memacu itu semua. Oke. Nah, ABL, nah salah satunya adalah untuk juga tujuannya mendorong atau to encourage the students to actively participate. Ya, jadi praktek, lebih kepada praktek activity. Nah, jadi kegiatan praktikalnya bisa berupa problem solving, misalkan independent investigation. Jadi kita ciptakan atau kita buat sebuah tugas di mana mereka mencoba berdiskusi baik dengan kelompoknya, dengan partner, memecahkan sebuah masalah. Gitu. Nah, okay, and then they can also work in pair group or group work, yang tadi berkelompok. And in the end, they are able to present the findings, they are able to present the knowledge and the language that they have gained from the main activity, from the lesson that we have taught them. Jadi pada akhirnya mereka bisa untuk memproduce, they can produce with their own words what they have learned. Oke, nah selanjutnya ABL ini seperti yang sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa ini kita bisa memacu atau meningkatkan kemampuan atau potensi mereka, baik itu dari motorik halus dan kasar, atau daya pikir mereka, atau kemampuan kreativitas mereka dengan kegiatan yang kita berikan. Jadi intinya ABL is the process of learning by doing. Okay. Yes, so basically, nah dalam lesson plan-nya atau di dalam fase atau sistematika atau prosedur dalam pengajarannya, there are 3 phases. The first one is preparation phase. Jadi ada 3 langkah dalam sistem atau metode mengajar melalui metode ABL ini. Yang pertama adalah preparation phase. Preparation, prepare. We have to prepare them before we go into the main activity. Nah, jadi di dalam preparation phase ini terdiri dari beberapa aktivitas. Jadi kita memperkenalkan, we familiarize them with some words maybe, or some new knowledge for them, gitu. Jadi kita mencoba untuk memperkenalkan, sebelum masuk ke topiknya kita perkenalkan dulu beberapa kosakata mungkin. Tapi di sini ya seperti disebutkan di sini, the children are exposed to key language and respond to it, but do not necessarily have to produce it. Jadi sebagai perkenalan aja dulu. Kita memperkenalkan mereka terhadap materi yang akan nanti kita sampaikan sebagai awalannya dulu. Nah, tujuannya adalah to create the feeling of confidence. Jadi setelah diperkenalkan beberapa kosakata baru misalkan kepada mereka, mereka akhirnya udah tahu dan sedikit muncul, oh ada mulai ini, saya udah tahu, jadi udah mulai pede untuk mengucapkan, misalkan udah pede untuk berbicara sedikit demi sedikit. Nah, jadi kita persiapkan mereka untuk masuk ke fase selanjutnya, fase yang kedua, yaitu adalah, nah, oh ya sebelumnya ini contoh untuk yang preparation phase, jadi memperkenalkan atau prepare the students and familiarize to the students before we go to the main
lesson. Jadi di sini dalam contohnya saya memperkenalkan mereka memperkenalkan kosakata melalui game seperti ini. Jadi kita intinya untuk anak-anak mereka lebih senang bergerak ya. Jadi kita coba bikin aktivitas yang bisa membuat mereka bergerak dan speak. Seperti itu. Nah, kemudian ini the second phase. Nah, ini a main activity. Disebutnya adalah main activity phase, di mana di sini kita mencoba untuk mulai menjelaskan, mulai masuk ke materi, mulai masuk ke topik. Gitu. Setelah tadi diperkenalkan di awal, misalkan familiarize them with some vocabularies, misalkan, kemudian kita masuk ke main activity. Tergantung dari language fokusnya apa yang kita mau ajarkan. Nah, di sini the children are expected to practice. Yeah. Complete the practice. Nah, nanti ketika dalam prosesnya, we have to try hard to speak in English. Jadi full English, biar mereka juga nanti bisa terbiasa. Gitu. Jadi ketika when we teach English, we also have to speak in English. Of course, that is a must. Gitu ya. Nah, saya mungkin kan berbeda, ada anak-anak yang memiliki kemampuan bahasa, ya mungkin kita bisa sedikit fleksibel. But again, we still have to stick to the English language that we have to say as a delivery speech. Oke, nah di sini untuk main activity, kegiatan yang bisa dilakukan bisa berupa games, ya, bernyanyi atau sing a song, and then or any activities or exercises related to the language focus. Nah, nanti kita akan coba untuk simulasikan untuk lebih jelasnya seperti apa tahapan-tahapan ini. Nah, jadi pada intinya di main activity ini kita mulai menjelaskan language focus atau materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita ajarkan, dan kita bikin prakteknya untuk mereka semenyenangkan mungkin, sekreatif mungkin. Nah, yes. Baik itu offline, baik itu online, pada dasarnya sama. We have to make them speak. We have to make them speak. We have to make them feel confident to practice and to speak English. Oke, contohnya misalkan ini dalam kelas online yang saya. Farah, do you have any favorite fruits? Orange. Orange. And Alta, your favorite fruit? Apple. Apple. Okay, that's nice. I want to ask Alta, do you like onions? No, I don't. Good. Now Alta, you ask Sarfaraz. Do you like Onion? Oke, jadi di sini untuk main activity, the language fokusnya, contohnya sebagai contoh adalah likes and dislike. Contohnya language fokusnya adalah do you like, dengan jawaban yes I do atau no I don't, yang sederhana seperti itu. Jadi mereka bisa, they are able to practice. They can ask each other this question, this language focus, tentu dengan aktivitas yang kita bisa usahakan untuk sekreatif mungkin gitu supaya menyenangkan seperti itu. Oke. Now, for the last phase, jadi ada 3 phase. Yang pertama tadi preparation phase, yang kedua main activity, dan yang ketiga adalah follow up and consolidation phase. Nah, di sini setelah di fase yang kedua kita memberikan materi atau
language fokusnya kepada siswa. Nah, di sini tujuan akhirnya adalah we encourage the students to speak. Kita di sini mengarahkan atau memfasilitasi siswa untuk bisa berbicara lebih pede lagi, supaya mereka bisa betul-betul memahami apa yang mereka sudah pelajari di main activity. Nah, for this speaking activities, ya, bisa digunakan beberapa activity, fun activity kayak like word games ya, kita bisa bikin games. Kemudian kita bisa menggunakan cutting and pasting worksheets. Jadi mereka bisa menggunting atau menempel. Kemudian mereka present, mereka mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Drawing, menggambar, and then they have to present. Okay. Or we can create any language games for them. Okay. Jadi intinya mereka harus bisa to make a presentation, to speak up, to encourage them to speak. Jadi mereka setelah di fase pertama tadi kita perkenalan, kemudian yang kedua kita masuk kepada materi dan asking them to practice. Ya, kemudian ya, di tahap yang ketiga kita mencoba arahkan mereka untuk bisa berbicara sendiri with their own words and confidence. Karena itu yang diharapkan ketika pada fase terakhir ini. Mereka bisa dengan percaya diri berbicara. Seperti itu. Oke. Nah, for example, this is the activity that I did to make the students speak. Jadi dengan menggunakan board game. Okay. Yes, I do. Board game. Itu. And then this is when I did the online class. Language fokusnya adalah tentang family, topiknya tentang family dan tentang rhyme, bunyi tentang rhyme atau rima akhir gitu. Jadi kemudian pas consolidation phase, pas follow up activity di fase yang ketiga, saya minta anak-anak, I ask the children to create their own poem for the family, bikin puisi untuk keluarga. Kemudian mereka mempresentasikan. Read your poetry. Okay. It's always speaking. A family always been there. Even it's forever and still here. Oke, ya. Walaupun mungkin hasilnya ketika diminta untuk membuat rima, pada akhirnya ada yang enggak merima gitu ya, not rhymed. Tapi nggak apa-apa, at least they can produce their own words, they can practice with their own confidence, seperti itu. Jadi intinya confidence to speak. Oke. Nah, nah itu mengenai activity based learning, hanya dengan 3 steps: preparation phase, main activity, dan follow up activity and consolidation phase adalah sistem atau prosedur di dalam teaching English for kids. Seperti itu. Nanti kita akan coba untuk simulasikan ini. Kemudian saya akan perlihatkan contoh lesson plan-nya. Nanti juga rekan-rekan semua, kita akan coba membuat lesson plan, nanti akan saya kirimkan linknya untuk nanti semua akan bekerja sama membuat lesson plan seperti apa dan activity-nya nanti seperti apa. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke
simulasi ada pertanyaan dulu. Mr. Yes. I ask you something. Yes, please. In Indonesia is okay. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang MBL ini cocok nggak kalau misalnya diterapkan di anak SMA? Ya. Oke. Apakah ABL ini cocok untuk diterapkan di anak SMA? Oke. Ya. Kalau diterapkan di anak SMA tergantung, mungkin kalau menurut saya pribadi bisa saja, boleh saja. Nah, akan tetapi ketika language fokusnya mungkin agak berat gitu ya. Ada baiknya kita pakai coba metode lain, seperti misalkan ada PPP, PPP, Presentation, Practice, and Production, ataupun misalkan TBL, Task-Based Learning, ya seperti itu. Nah, ketika kalau kita bisa mencoba untuk menerapkan materi melalui ABL ini, sebetulnya bisa saja, gitu. Tergantung nanti kita ketika main activity dan follow up activity-nya, kegiatannya seperti apa, kita bisa coba untuk bikin menyenangkan dan yang penting intinya mereka bisa percaya diri, encourage them to speak, seperti itu. Jadi menurut saya pribadi bisa saja diaplikasikan, tapi kita harus lihat dulu bagaimana materinya, language fokusnya seperti apa, apakah ini kira-kira cocok nggak nih materi ini dengan ABL, atau kalau misalnya agak kurang cocok nih, mungkin kita pakai metode yang lain gitu. Tapi kalau saya pribadi untuk mengajar anak-anak lebih cocok pakai ini, tapi kalau untuk yang dewasa saya pakai metode lain, seperti itu. Seperti itu. Ya, intinya bisa saja sih. Okay. Thank you. Nah. Apakah ada pertanyaan lagi? If there are no further questions, let's. Assalamualaikum, Mr. Sandi. Yes, Mr. Hugo. Actually, I have a question about activity-based learning. In teaching children, we usually we as a teacher need to make sure the children what we taught get the learning fully, yeah, and then so that's why some of teachers give them homework or maybe tasks or maybe assignments in their home, yeah. And can you give me some samples, maybe kind of homework assignments or tasks that to make sure the students do the learning, practice what they learn in their home, maybe with their family, with their friends. Give me the samples, precise. Yeah. Activity based. Thank you, Mr. Sandi. Yes, thank you, Mr. Hugo. Okay. Yes, thank you. Actually, your questions will be answered by the simulation that I would like to give you now.
Oh, okay. Thank you. Right after this, maybe you will see how is the ABL is applied in the classroom. And after that, maybe if you have more questions, we can share again. Okay, thank you. I will maybe ask for after the simulations. Yes. All right. Okay. Thank you. Okay. I think yes, we're gonna move on to the next activity. Yes, because we have limited time until 11:30. Okay, hold on. Okay, now we're gonna do a simple simulation. Let's pretend that you are my students and you are like children. You are your children. Okay. Okay. So I'll be your teacher, and then you are my kids. All right, and then after this, we're gonna talk further about this. Okay, this is a situation. This is the classroom. Okay, now, all right, children. How are you today? Great. Right. I'm good. Good morning, Mister. Not feeling so good. Oh, I see. What's the matter? It's cloudy and rainy in my place, and I want to go outside, but I don't have umbrella. Okay, maybe you can use the raincoat. My mother hasn't bought one for me. Okay. So you can use plastic bag. Yeah, could work, I think. Thank you. All right. Okay. All right. Now, everyone, can you tell me your favorite food or drinks or fruits or vegetables? Can anybody tell me? I love broccoli. Broccoli, right? Okay, broccoli. How about the I other? love surabi, Mister. Surabi, yeah. Wow, that's nice. That's delicious. Surabi. I love ayam bakar. Ayam bakar. I love ayam bakar. We combine it with chocolate and then cheese and then some nuts on it. I mean peanuts. It tastes really delicious. Yes, ayam bakar, surabi. Wow, those are delicious. Those are scrumptious. Okay. Those makes me hungry. Okay. Yes, when we talk about food, usually we feel hungry. Okay, now, okay, you have mentioned your favorite food. Now, let's see. I have some pictures of some food or drinks or maybe vegetables or fruits, and let's see if you know them. Okay. Now, when I show you the picture, I want everybody, as fast as you can, try to say the name of the picture that I show you. The first one is this. What is this? Corn. Jagung. Yes. Corn. Jagung in English? Yes. Corn, right. Good. Okay, what about this? Indomie. Indomie or noodle. Noodle. Okay, can you spell Indomie, Mister? Yeah, me Indomie too. is more popular. Right. But my mom never allows me to eat Indomie. She said that Indomie is not good to my belly. It's not good if you eat too much, maybe.
But once in a while, I think it's okay. Now, can you spell noodle for me, please? N-U-D-E-L. N-U-D-E-L. Try again. And Try again. noodle. Yes. N-U-D-E-L. Try again. Anybody? I don't know, mister. You don't know? I'm bad at spelling. So this I is know how how you to spell, spell. but I'm not good at spelling. Okay, no problem. So this is how you spell noodle. N-O-O-D-L-E. Okay. And what about this? What is this? Does anybody know? Sumber. Yeah. Bonteng, Pak, bonteng. Bonteng. Timun. Cucumber, Bonteng, sir. timun. Cucumber. Okay. Timun, Bapak aku suka beli-beli timun. Oh, yeah. It's zucchini, sir. It's Me, yeah. cucumber, mister. Yes. It's Right. zucchini, sir. Cucumber. No, Cucumber. cucumber. My mommy said it is cucumber. It looks like cucumber. zucchini. Zucchini. Okay. Depends Yeah, cucumber. cucumber. Okay. Depends. Cucumber. So everybody say cucumber. 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 Okay. Now, okay, consider it done. So there are some more pictures. Okay, consider it done. Okay. Now, all right. Yes. Now today we're gonna talk about likes and dislikes. So when we talk about likes and dislikes, we can use this question like, "Do you like blah 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 blah?" If you say yes, you can say yes, I do. Okay. And if you don't like it, you can say no, I don't. Like that. Okay. Now let's try this one. Okay. First, I would like to ask Hugo, do you like oranges? I don't think so. Don't think so. Okay, good. Okay. All right. Next. Let's ask Nuraini. Do you like? Okay. Do you like noodles? Oh, okay. It's okay, no problem. Okay. Yes, I like noodles. Okay. Yes, I do. Okay. Oh, Very yeah. good. Now, Nuraini, ask. Yeah. You can ask. Can you ask Wuri? Wuri, Yes. ask this if she likes this one. Okay. This is not I. Please ask me. Do you like? I ask her or her ask. Or she Yeah. ask me. You ask Wuri. Bu Nur, tanyain saya dong. Wah. Hello? Yes. Hello? Yes. Yeah. Sorry, sinyal. Okay. Okay. No Gimana, problem. Bu? Ya. Gimana, Bu? Pak? Yeah. You ask if Miss Wuri likes ice cream or not. Oh, yeah. Budi, do you like cimol? Yes, I do. Okay. All right. Okay. Thank you. Consider it done. Okay. All right. Okay. Now. All right. Now. Okay. I'm gonna put you in groups. Okay. Group A consists of Mr. Hugo, Nuraini, then Mr. Elan, and then group B,
consists of Ms. Wuri and Bu Eli and Miss Hesti, for example. Okay. And now let's start with Mr. Hugo and Wuri. Get ready. Okay. I'm going to show you one picture, and then you have to tell me the name of the picture, the food or the fruits or the drinks. And then you ask, the other friends if they like it. For example, like this. What is it? Nah, you have to raise. Balapan. Yeah. That's watermelon. Watermelon, yeah. But before you answer, you have to say the buzzer or the bell. Group A, you say ding. Group B, you say dong. Ding dong. Group A, ding. Before you answer, say ding. Okay, let's try. Group B, you say dong. 1, 2, 3. Ding. Ding. Okay. Watermelon. Okay, now Mr. Hugo, just ask. like a bell. Yeah. Ask Okay. Uri if she likes watermelon. Wuri, do you like watermelon? Yes, I do, Mister. Okay, yes, I do. All right, good. So, okay, 1 point for group A. Nah, nanti teman yang lain di grup A siapa lawan siapa. Okay, kayak gitu. Consider it done. That's a quiz. Mention the name of the picture and then say if they like food or fruit. Okay, for example like that. Now, okay, your job is now to write down the food that you like and the food that you don't like. I give you time to do this, and then later I would like you one by one to share what you like and what you don't like. And then if possible, say the reason why. Okay. Ya. Jadi tulis makanan yang kamu suka dan makanan yang kamu suka, lalu nanti jelaskan alasannya kalau mungkin. Kenapa nggak suka? For example, I like pizza but I don't like corn. I like pizza because it's delicious. I don't like corn because ya gitulah. Consider it done like that. Okay. Now, okay, that's the simulation, a little bit of practice that we have done. Okay, now I'm going to share something again here with you. Hold on, wait. Nah, yeah, this is the lesson plan sample of ABL, in which the lesson that we have just done is about likes and dislike, and the language focus is do you like blah blah blah, does he or she like, ya itu the fokusnya apa, and then the materials, food flashcards, worksheets, paper, crayons, dice. Ini tergantung dari apakah kelas ini offline atau online ya untuk materialnya. Nah, kemudian untuk preparation phase tadi, the procedure. Yeah, the teacher familiarizes the food flashcard to the students. Teacher show the flashcard one by one and let the students guess and say them. Okay, from the previous simulation that I did I do this procedure? Apakah saya tadi ada preparation phase-nya? Yang simulasi yang barusan? Yes. Yes, yang tadi di awal perkenalan yang corn seperti itu. I try to familiarize the students with the spelling as well. Ya, bagaimana cara nulisnya. Jadi memperkenalkan nama makanan dan cara menulisnya. And then in the main activity. Nah, ini saya sengaja bikin 2
saja dulu untuk contohnya. Kalau ini yang offline, misalkan ketika kita belajar di kelas, saya mencoba untuk membuat musical chair game. Mungkin ini you are familiar with this. Yeah, the musical chair. Okay. Okay. Nah, untuk di kelas, untuk praktisnya, jadi mereka praktis untuk mempraktekkan language fokusnya. Do you like? Does she like? Setelah tadi saya mencoba tanyakan kepada mereka, perkenalkan, dan mereka mencoba praktis satu demi satu, lalu kita bikin activity-nya dengan musical chair game. Nah, ketika online mungkin bisa dikreasikan lagi seperti apa activity-nya. Nah, alternatifnya adalah seperti ini, misalkan seperti tadi, I show food pictures in slide. Yeah, the students race to guess the name of the food, by typing in the chat, or saying out loud. Bisa balapan dengan mengechat di chat ataupun mengucapkannya dengan tadi quiz dengan ding atau dong tadi di grup. Nah, kemudian setelah mereka menebak apa bendanya, lalu mereka mencoba tanyakan ke teman yang lain dengan mempraktekkan language focus yang mereka dapat. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, tadi yang main activity. Did I do this? Yes. Ya, ada ya main activity. Kemudian ada follow up activity terakhir. Bisa dengan ya. Jadi tadi follow up dan consolidation phase is pada akhirnya tujuannya untuk membuat anak berbicara, berani atau pede untuk berbicara. Ya, bisa dengan presentation atau worksheet yang kita berikan. Oke, nah di sini kalau untuk offline mungkin kita bisa berikan, atau online kita bisa berikan board game. Kemudian atau alternatifnya ya mereka bisa menggambar makanan yang mereka suka dan tidak sukai, lalu bikin kalimat yang sederhana dan alasan kenapa mereka menyukai dan tidak menyukainya. Kalau tadi saya kasih worksheet seperti itu, mereka menulis apa yang mereka suka dan mereka tidak sukai, kemudian mereka jelaskan alasannya. And then present it to the class. And example of the board game mungkin seperti ini. You can see here. Okay. Ya, Pak Elan, thank you. Thank you for joining us. Ya, board game bisa dipakai seperti ini. Oh ya, satu catatan, saya pakai board game ini, sepanjang sejarah saya pakai board game ini dengan siswa, belum pernah ada satu siswa pun yang sampai finish. Sampai ke finish. Nanti akan saya share di WhatsApp group in case you need it. Oke, bisa praktekkan ini. Siapa tahu bisa terpecahkan sejarah ada siswa yang bisa sampai finish. Oke, nah ini untuk worksheet-nya mungkin bisa dibikin seperti ini, likes and dislike. Ini untuk yang consolidation phase atau follow-up activity yang fase yang ketiga. Mereka menggambar lalu menjelaskan alasannya seperti itu. Oke. Ya, yaitu sedikit simulasi dan contoh lesson plan untuk untuk prosedurnya. Oke. Nah, sekarang are there any questions? Apakah ada yang ingin ditanyakan ataukah mungkin ada yang masih kurang jelas fase-fasenya tadi, the phases? Langsung turn on mic aja ya kalau mau ada yang mau bertanya. Boleh. Ya. Nanti sedikit lagi habis ini kita coba untuk membuat lesson plan. Ya, jadi rekan-rekan sekalian nanti akan bekerja sama untuk membuat lesson plan. Nanti akan saya kirimkan link untuk bekerja sama dan nanti akan di breakout room. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu atau masih ada yang kurang jelas mengenai fase-fase tadi, prosedurnya?
Can you repeat again, sir? I will check the pictures. I will take the photos. Ya. Oh, di foto yang tadi tahapan-tahapan yang tadi dijelaskan. Oh ya. Okay, I Atau nanti will kita share it. materi? Yeah, I will share it Okay. in the WhatsApp group. Oke. Ya, jadi ada pada dasarnya seperti tadi 3 phase, 3 steps. Preparation phase, perkenalan, main activity, kita masuk ke language focusnya, and then the follow up or consolidation phase, kita practice the students, they can produce themselves. Itu ya intinya seperti itu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, if there are no further questions, langsung ke simulasi ya? Iya, kita coba bikin lesson plan. Sebentar, saya klik untuk linknya. Oke. Nah, in the chat room, I have sent you the link in the Padlet. Coba let me know if you can open it. Okay. Please let me know if you can open the link. Okay. All right. So I'm going to put you in the breakout room. So you can work together and try to create the lesson plan. Oke, Miss Esti bisa ikut join juga ya. Just watching in group too.
Can. Can and cannot. Oh, okay. Can and cannot. Okay. Yeah. And then The three based on the simulations, Mhm. three phase, yeah, preparation, main activity, and follow-up activity. The preparation phase is why we introduce the materials to the students, right? How to introduce the materials to the students, right? The point is that one. Do you agree with me? Apa nih? Do we have to prepare the picture of parts of the body atau gimana menurut Ibu? Yang ide apa gitu yang akan kita ini di preparation phase-nya? Kan tadi Pak Sandi bilang bahwa in preparation phase kita juga harus open student schemata, termasuk yang tadi yang vocabulary itu kan. Ya. Nah, untuk mengajarkan vocabulary-nya kita mau pakai cara seperti apa? Apakah menunjukkan gambar pada siswa, poster, atau misalnya playing cards game? Barangkali kita menggunakan apa ya? Gambar Gambar atau yang pakai flashcard bisa nggak sih, Bu? Here is Mr. Sandi. Mr. Sandi. Mr. Sandi, we're still confused about what we have to do in this group. Should we create what is it? A lesson plan, for example, content 3 passages that you have already mentioned before, preparations, and then the second is main activities, and then the last is the follow-up activity. okay, the follow-up activity. Yes. Yes, Ibu. Try to create the lesson plan, just like I have made here. The preparation phase. What the procedure in the preparation phase? Kegiatan apa yang dilakukan di preparation phase untuk siswa dengan language fokusnya yang tadi di Padlet. Type on the Padlet, bisa diketik di Padletnya. Prosedurnya apa untuk activity? Mungkin kita bisa online atau offline. Silakan pilih atau boleh dua-duanya prosedurnya. So sorry for interrupting, Mr. Sandi. Maybe our confuse is about there are 3 materials in the droplet. We are group 1, right? We are group 1, right? We have to put it into 3 groups. No. You are group 1 and group 1, so we should make a lesson plan for the material 1. Number 1, yes. Okay. Okay. I thought we are 3 people, 3 person, then one each other. We have to make one material. Yeah, one material for one teacher. No. Okay. Number 1. Okay. So we need to discuss it, Miss Ellie and Miss Nuraini. Yeah. Okay, so we have to see the Padlet, right? The Padlet? Yeah, I've opened it. Okay, I'm so sorry. I think I have a trouble because I'm using cell phone. Can you help us, Mr. Hugo? Okay. Yeah. What is it about in the Padlet? It's only. Oh, here we go. First method. This one. In the Padlet is only the materials is about the can and cannot, and we divide the preparation phase. Oh, ini ya. Okay. Yeah, and maybe because you cannot put some words on the plate, we discuss it. What will we need to discuss and decide. What kind of activity in preparation phase, main activity, and follow-up activity. Oh, okay. I see from the screen. Okay, so the language focus is ability, can and can't. So we have to create the preparation phase, main activity, follow-up activity, right? Okay, Bu Nur, do you have any idea? Is it Bu Nur, right? Yes. Ini ya. Oh, kita udah masuk lagi nih. Itu belum.
Mas udah di main room lagi Masih nih? di room. No, not yet, not yet. Oh, Masih not di yet. room. Nah, yang ini yang Bu, yang tadi ya. Kalau boleh bisa sambil dilihat juga di Padlet, mungkin itu tadi yang saya tulisin. Nah, follow up activity-nya seperti apa? Follow up activity berarti kita si muridnya diasumsikan sudah mengerti ya si penggunaan language fokusnya yang I have atau she has. Nah, tinggal di follow up-nya mau seperti apa? Apakah mereka akan disuruh akan disuruh untuk menggambar dulu, misalnya ya menggambar seseorang, ya. Kemudian nanti akan presentasi di depan kelas, misalnya menggunakan kalau gambarnya misalnya perempuan has, kalau gambarnya perempuan he has short hair, he has misalnya fair skin atau he wears glasses seperti kok jadi he has short hair, he has fair skin seperti itu. Nah, idenya kalau dari Ibu Wuri dan Bu Nurul bagaimana? Kalau kita bikin game lagi gimana, Bu? Kenapa? Dibikinin game. Dibikinin. They can answer, they can draw, bisa. Selain TikTok ada ide lain? Selain TikTok itu apa Bu kira-kira gamenya? Terus sing, misalkan gitu ya. Kemudian drawing, misalkan kayak gitu, Mr. Hugo. Nanti kalau mereka sudah tahu vocabulary-nya, nah baru kita cut ke kayak yang Mr. Hugo tadi ceritakan, misalnya, can you swim? Nanti anak-anak language fokusnya yes I can atau no I cannot atau no I can't, misalkan kayak gitu. Itu bukan. This is only my opinions ya. Oke. Jadi memperkenalkan dulu beberapa vocabulary dulu yang nanti bisa digunakan untuk membuat kalimat can sama cannot gitu. Itu sih kalau menurut saya, kalau menurut my opinion ya. Jadi memperkenalkan dulu vocabulary-nya. Misalnya ada 5 aja, misalnya sing, draw, swim, misalkan gitu ya. Kalau atau write, misalnya kayak gitu. Atau apa ya? Ya gitulah. Terus nanti language fokusnya yaitu giving them yes I can, I can't. Kayak gitu. Kita ya akan boleh kasih worksheet tapi misalnya jumble word gitu ya. Misalnya jadi yang diacak, misalnya you can swim. Mereka harus kita bicaranya yang level bawah ya. Jadi misalkan anak-anak diminta untuk rearrange the jumble word into a good sentence. Misalkan kayak gitu ya. Itu sih hanya bayangan saya karena saya tidak mengajar bahasa Inggris. Saya ngajarnya matematika di sekolah. Oke, gitu. Oke. Halo. Can you hear me? Because my network is a little bit unstable now. Yeah, I can hear you. I can hear you. I can hear you clearly. Okay. Yes, I can hear crystal clear. That's a good idea, I think. But before that, the first task of the teacher, we need to attention and video or soft more will give their attention to the teacher. So my opinion, we need to show video song first, or maybe song first about can and cannot, and after that, I agree. Like what you said. Right. Yeah. 1 more minute, and then we all go back to the main room. Okay. It's still discussing about the preparation phase. Actually, we are still discussing about our lesson, Mr. Sandy. Okay. Yeah. It hasn't finished yet. Okay. We're doing so much discussion about this. It's too much idea. Sharing each other. Okay, great. Yeah, okay. Bu Hesti keluar ya, Pak? Oh, okay. Kayaknya connection problem, I think. Ya.
Yeah, let's go back to the main room. Main room. Yeah. Okay, welcome back. Let's wait for the other group. All right, I can see that in ABL 2, the parts of the body. Yes, you have completed all, I guess. Okay. All right. Now, Okay. is everybody here? Yes. Yes, All I'm right. here. Okay, now I would like one of you to share or to present what you have discussed with your team. Okay, let's begin with group 1. Okay, Mr. Hugo, the stage is yours. Oke, kenapa jadi saya? Why me? Oke, nggak apa-apa deh. Mungkin ini kita sudah banyak bahas. Kita sudah lots of discussion, but we don't type it on the Padlet yet. Okay. Ya, oke. So jadi Miss Ellie, nanti kalau misalkan saya ada yang terlupa, tolong diisi ya. Oke, siap. Dengan Bu Nuir juga tadi ya. Iya. Jadi pertama tadi kita as a teacher we need to introduce the children about can and cannot and how to use it in their conversation, of course ya. Kita pendekatannya karena can and cannot itu kita pendekatannya lebih ke mereka berbicara, speaking, so they can make conversation with their friends or their family. Jadi untuk membuat mereka lebih to make them pay their attention to the teacher, harus menunjukkan yang menarik-narik dulu nih ya, yang kayak biasanya lebih visual atau yang ada suaranya, yang ada gerakannya biasanya. Jadi kita memutuskan untuk menunjukkan sebuah video lagu tentang can and cannot, debat dari mana, mungkin dari YouTube banyak biasanya. Ini bisa dilakukan secara online atau offline. Kalau online ya tahu bisa di YouTube. Kalau offline bisa kita download video, kita tampilkan di tab yang biasa saya lakukan, atau misalkan di handphone. Kita kalau handphonenya mungkin agak besar. Atau mungkin kalau yang di kelas itu biasanya di layar TV, kalau mereka punya TV kabel TV ya, TV kabel, TV kabel, jadi bisa di situ. Terus nanti setelahnya nanti kita menganalisa buat siswanya apakah apa yang di dalam video pasti kan ada kata kerja, ini dari Miss Ellie, kata kerja di dalam videonya itu ya, ada kata kerja si orang-orangnya itu atau tokoh-tokoh di videonya itu sedang melakukan apa, misalkan lagi bermain kah, atau misalkan lagi memasak, atau misalkan lagi apa. Nah, misalnya contoh misalkan lagi memasak nih. Can you cook? Can you cook? Tanyakan dulu, can you cook? Can you cook? Kalau untuk yang ini mungkin bisa ditambahkan dengan terjemahannya lagi. Jadi can you cook? Misalkan Miss Ellie, bisakah kamu masak, Miss Ellie? What can you cook? Tambah lagi ada tambah can. Jadi drilling juga. Can. Jadi sampai dia benar-benar oh can itu artinya bisa. Bisa tambah lagi, nah udah itu mungkin saya udah ini, kemudian kata Miss Ellie tambah lagi, jadi can and cannot juga nggak cukup kata Miss Ellie, cuman kita harus tambahkan aspek vocabulary yang lain, contoh misalkan vocabulary tentang
namanya dapur-dapur, misalkan tadi cook kan, dapur cook berarti yang dipertimbangkan adalah kayak vocabulary tentang masak atau alat-alat dapur. Misalkan can you use microwave for example, gitu. Atau can you tambah kayak gitu, jadi lebih ke komunikatif gitu. Terus gimana Miss Eli bisa menambah lagi? saya floor is yours. Langsung aja Oke. mungkin ke the main activity dan follow up activity-nya. Because the time Ya. is limited. I'm sorry. Oke. I'm so sorry. Yeah. Okay. Pak Sandi. Yeah. Pak Sandi, I'm so sorry. I have another meeting with my team. So I'm so sorry. It is very good, and thank you very much for your sharing. But unfortunately, I have to leave the meeting. Is it okay? All right, Ibu. Thank you very Okay. much. Thank you very Yeah. much. Okay. Bye. Assalamualaikum. Salam. Okay. Wow. Okay. Okay. I'm so sorry. Yeah. Yeah, it's okay. So, Okay, Miss Nur, maybe you want to add something, follow up activity we are not decided yet. Maybe, Assalamualaikum. Maaf. yeah, it's okay, Miss Ellie. Wait a minute. Kenapa? Oh, I'm still in Zoom meeting. Oh, sorry. I have to leave first. okay. Oh, okay. Okay. Yeah. So for the follow up activity, you haven't decided yet. I haven't decided yet. Okay. All right. Okay. Thank you. Now for group 2, for team 2, anybody would like to share? Okay, Miss Briefly. Nurul or Miss Wuri, maybe you want to present our discussion result. Yes. Miss Wuri, please. Miss Wuri, sok Bu. Mangga. Mangga. My best is not an English teacher. Ya, nggak apa-apa Bu, belajar. Belajar, jadi Enggak, ngomong enggak. bahasa Inggrisnya masih belepotan, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Silakan, Bu Wuri. It's okay if I say in Indonesia. Okay, sure. Oke, Ya, oke. Di tahap preparation-nya, kelompok kita tentang have atau has. Jadi showing with the flashcard. Jadi si siswanya kita perlihatkan kartu. This is about part of bodies. Nah, jadi ada kartu yang bagian-bagian tubuh kita perlihatkan ke siswa. Terus ada lagunya juga. Bu Nurul, bantuin dong. Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia aja. Nggak So. apa-apa? Oh, ya udah. Silakan. Ya, tadi bakal pakai ceritanya Bahasa kita Indonesia ngeliatin. aja, Bu. Nah, iya. Ya. Karena basicnya saya bukan bahasa Inggris, Ibu, cuman pernah belajar sama Mr. Sandi dulu. Jadi using flashcard-nya itu kalau sudah kita perkenalkan bagian-bagian tubuh ke anak-anak, terus diselingi ada sing a song yang has certain enters, these enters, like that. Main activity. What is that? I forget. This is about sewing. Apa ya tadi Bu ya? Jadi si anak ada bisa menjelaskan, yang intinya mereka bisa membedakan mana yang harus pakai have, mana yang harus pakai has. Like you has a pointed nose, like that, or yes I have. She has curly hair. Like yes, she has. If not, she doesn't. No, she doesn't. Like that. And for the following activities, we have again
based on the picture, the T-gift example using I. Oh, this one. No. Following for the follow-up activity, saya menyarankan tadi sih ada dua ide ya dari saya sama Bu Nurul. Yang satu itu pakai game stick take two, jadi kita bagi tim si siswanya, misalnya 2 tim atau 3 tim. Nanti kita bila ada gambar yang kotak-kotak begitu, kita kasih mereka pertanyaan. Jika mereka bisa menjawab, mereka boleh membubuhkan gambar yang di tempat yang mereka inginkan gitu. Tapi mereka juga berpikir bagaimana caranya mereka menang gitu. Tadi sih udah dari saya seperti itu. Yeah. Oh, mungkin Bu Nur sampai sih menambahin. Sudah kayaknya itu cukup. Ya, itu Ya, udah ya. cukup. Makasih Bu Wuri. Iya, terima kasih. Oke, well done for team 1 and team 2. Ya, jadi oke. Untuk walaupun belum sempat terketik ya, tapi udah tercover ideas untuk activity-nya. Ya, mungkin sedikit saja saya ingin mungkin menambahkan ide mungkin untuk yang follow up activity, untuk yang ability can atau can't, bisa dengan activity misalkan praktek kalau misalnya offline atau ya offline gitu ya. Misalkan bisa dengan anak sedikit praktek. Dia bisa memasak misalkan praktek masak gitu. Praktek masak. Kalau misalnya ingin lebih ke kegiatan yang lebih padat gitu ya, praktek masak gitu, masak bareng. I can cook this, ya, dipraktekkan misalkan seperti itu bisa. Ataupun dengan worksheet dia menyebutkan kegiatan yang dia bisa lakukan atau unique ability, mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang unik dengan tubuhnya. Misalkan I can wiggle my ears, like gerakin telinga, sebutin gitu. Seperti itu. Atau misalkan saya bisa salto. Gitu. Oke, ya lebih luas gitu. Ya, kemudian untuk yang follow up activity, untuk yang parts of the body, sedikit ide mungkin kita untuk follow up activity bisa kita tuliskan misalkan menggambar monster atau alien. Nah, di worksheet-nya dituliskan misalkan the monster has 2 legs, 3 eyes, big body atau green color. Nanti si anak menggambarkan monsternya berdasarkan deskripsi itu, kemudian di compare dengan teman-teman yang lain. Oh, ternyata gambarnya berbeda. Ataupun satu anak mendikte, satu anak menggambar dulu monster yang dia inginkan, kemudian tanpa memperlihatkan gambarnya ke teman yang lain, without showing the pictures to the other friends, dia mendeskripsikan monster yang dia punya ke teman yang lain. Teman yang lain mendengarkan lalu mencoba menggambar monster berdasarkan deskripsi yang anak itu sebutkan. Setelah itu bisa diperlihatkan, oh ternyata gambarnya berbeda. Seperti itu sedikit ide saja. Seperti itu. Oke. So, okay, Ibu Hesti and the other fellow teachers. Oke, nampaknya waktu yang sudah hampir habis. Oke. Ya, sedikit langsung dari closing saya, aja Pak Sandi ya. Pak boleh. Sandi. Boleh Ibu Hesti, silakan untuk closing. Oke. Ya, terima kasih. Thank you for joining us, and we have such a fruitful discussion about activity-based learning ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan langsung nih di kelasnya masing-masing. Nanti tinggal dieksplor aja. Apakah tools yang kita gunakan itu cocok dengan permainan ini atau tidak gitu ya. Kalau itu masih bisa diadaptasikan. Demikian juga dengan materi atau topiknya.
Jadi activity based learning ini tidak hanya untuk suatu materi tertentu untuk anak-anak saja misalnya, tapi bisa juga diadaptasikan untuk teenagers atau yang adult ya Pak Sandi ya untuk activity based learning ini. Tinggal Boleh. kita explore saja seperti apa. Yang pasti 3 tahapan tadi yang harus kita aplikasikan sebelum kita ngajar nih. Harus ada lesson plan-nya dulu biar jelas apa yang akan kita sampaikan kepada murid kita. Jadi jangan lupa yang tadi ada preparation phase-nya, kemudian ada main activity-nya seperti apa, kemudian follow up-nya seperti apa. Gitu. And as a teacher, plan to review itu selalu jadi patokan kita ya, karena akan menjadi istilahnya pijakan kita juga for the next meeting ya. Oh, yang kemarin ternyata main activity-nya begini, anak-anak jadi kacau nih, kelasnya jadi chaos nih, seperti apa, berarti itu jangan dipakai lagi, kita cari lagi yang lain ya. So as a teachers we have to improve our learning method ya, kita harus lebih banyak baca, apalagi sekarang dengan online teaching ini ya, kita harus banyak mengeksplor what kind of education technology tools yang tepat, activity based learning-nya yang tepat untuk di online menggunakan Zoom atau Jimmy apa saja seperti itu. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan